Danis. Udah datang semua penguji sama timekeeper? Oke, Bu. Cintanya belum datang, Bu. Cia, sebagai reviewer atau sebagai timekeeper? Viewer, Bu. Timekeepernya di Fortuna. Iya, udah join, Bu. Oke, kita ya, Nak. Bu. Baik, Bu, saya mulai ya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis. Baik, di sini akan melanjutkan dari presentasi yang pertama, yaitu ada beberapa dari Ibu Di dan teman terkait tentang proposal saya yang dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan studi kasus Kelurahan Plotorong, Kota Batam. Yang diawali yang pertama itu kemarin saya ada salah ketik di bagian program studi yang awal 2020 terus saya ganti di 2019. Move on masih 2020. Bentar lagi. Oke. Terus untuk latar belakang saya ubah semuanya hampir. Di sini juga di latar belakang saya dapat data dari Kelurahan Plotorong terkait jumlah penduduk dan nelayan. Wah, hebat. Iya, Bu. Kamu dari mana ini? Kantor, Bu. Kantor. Kamu sebutkan nggak data diperoleh dari berdasarkan wawancara dengan kantor kelurahan gitu? Kamu sebutkan Ini kan? saya sebut bukan, Bu. Ya, Bu. Enggak, Bu. Saya langsung aja, Bu. Oh, lah ini kamu sebetulnya dari data BPS atau kamu benar wawancara? Oh, gimana? Tanya sebenarnya dari mana? Yang penduduk saya minta dari teman saya orang staf lurah. Untuk yang data nelayan ini saya minta dari ketua nelayannya langsung. Nah itu kan nggak, kalau yang dari BPS kan ini ya tangkapan dan sebagainya ya. Tapi yang ya, data yang BPS ini saya dapat dari penelitiannya dari kakak tingkat. Oke. Tapi yang data apa? Tadi yang kamu sebutkan kamu peroleh dari kantor lurah tuh? Dari jumlah penduduk apa? Sama dari jumlah nelayan, kepala nelayan Kelurahan Plotorong. Oh, iya. Oh, jadi, ini. Ya, Bu. Ini kamu sebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Kelurahan Pulau Terong gitu. Jadi sumbernya kita ya, tahu gitu. Itu wawancara, ya. Bantu balkon yuk. Share screen bukan kamu ya? Bu, tadi saya udah coba share screen terus ceknya sound laptop saya agak rusak, Bu. Nggak jelas kayaknya. Oh, iya. Lanjut, Bu. Ya. Yang revisi yang ketiga ada bagian di kajian literatur, Bu. Yang di sinilah saya pengen banyak untuk revisi. Untuk kajian literatur, sebentar, kemarin yang saya latar belakang tadi menurut saya sudah bagus ya. Itu peningkatan, bagus sekali. Kamu buat pakai data gitu yang sudah kamu dari wawancara, kamu masukkan tambahin literatur, luar biasa, itu bagus. Lanjut ke kajian teori di bagian Plotorong, perlu saya bacain, Bu? Kalau kamu perlu saya bacain, kalau kamu merasa nggak perlu direview, nggak usah dibacain. Di sini saya juga nambah tentang teori dari Plotorong. Plotorong ini dari kamu ambil datanya dari BPS? Enggak, ini data dari kakak tingkat, Bu. Oh ya, yang sebelumnya gitu. Ya boleh. Oke, Plotorong ini merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang ada di
dan belakang Padang, Batam. Belakang Padang sendiri merupakan suatu kota yang memiliki wilayah dengan dikelilingi oleh banyak dan merupakan pulau terluas pada Selat Singapura. Torong memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu ada Pulau Torong sendiri, Pulau Tumbang, Geran, Pulau Buyan, Penyeladang, serta Pulau Seberang. Pulau Torong ini memiliki penduduk sebanyak 1.300 orang, kepala keluarga sebanyak 969, luas darat yaitu sebesar 5,7 km per kubik, dengan luasan yaitu 110,8 km kubik. Sehingga Pulau Torong adalah satu pulau yang dikelilingi oleh lautan, wajar apabila banyak yang penduduknya bermata pencaharian sebagian besar nelayan. Lanjut yuk untuk kajian literatur. Untuk kajian literatur, kemarin saya nggak masukin jurnal rujukan saya, tapi sekarang saya masukin yang jurnal dari Harap. Di sini saya bagikan menjadi judul, variabel, serta hasil. Untuk rujukan saya sini dari jurnal Harap 2003, yaitu dengan variabel modal X1, jam melaut, X2 ada pendidikan, X3 serta pendapatannya nelayan, yaitu Y. Dari hasil Harap ini, variabel independen modal investasi awal, jam melaut, jumlah tanggungan pendidikan, dan biaya operasional dapat menerangkan variansi variabel independen penilaian rasional 85%. Tadi variabel independen yang rujukan utamanya kamu? Yang Harap ya, ini rujukan utama? Oke. Kamu pakai hampir semua variabelnya? Saya di sini ambil 3 aja, Bu. Yang mana? 3 variabel. Dari modal, modal, tenaga, tenaga kerja, tenaga kerja sama lamanya melaut, Bu, atau waktu kerja. Oke. Maksud itu apa ya? Tenaga kerja itu, Bu, kayak jumlah, bentar ya, Bu. Maaf, Bu, bukan tenaga kerja, pengalaman kerja, saya salah omong tadi. 3 variabel, Bu, besar ya, Bu. Yang pertama itu ada modal kerja, yang kedua ada pengalaman kerja, dan yang ketiga waktu lamanya bekerja, Bu. Oh, oke. Modal kerja, pengalaman kerja, pengalaman ya. Sama. Kalau pengalaman kamu ambil dari mana itu sumbernya? Kalau di sini kan modal, oke, jam ada di bawah ya? Ada, Bu. Yang Sasmita ini ya? Oke, nggak apa-apa. Iya, Bu. Next yuk. Scroll ke bawah yuk. Bagian modal latihan. Nah, ini stop. Nah, dari ketiga variabel tersebut berarti hipotesis yang telah dapat 3 hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti menghasilkan kerangka pemikiran secara parsial sebagai berikut. Hal memberi pengaruh positif terhadap pendapatan nelayan, begitu juga pengalaman dan jam kerja. Next. Selanjutnya itu bagian instrumen penelitian. Di sini di bagian instrumen penelitian, di sini saya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan metode wawancara, yang kedua ada survei atau observasi, yang ketiga dengan metode dokumentasi. Yang ketiga selanjutnya itu ada penetapan jumlah sampel.
Untuk penempatan jumlah sampel, populasi dalam penelitian ini adalah nelayan tangkap yang ada di Kelurahan Plotorong, yaitu sebanyak 563 orang. Maka jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lebin sebagai berikut. N sama dengan N dibagi N dikali D2 ditambah 1. N merupakan besarnya sampel, N besar merupakan besarnya populasi, dan D merupakan penyimpangan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang diinginkan itu sebesar 10%. Sehingga 563 bagi 563 dikali 10 dikali 0,1 mendapat hasil 84,1 dan saya bulatkan menjadi 8 sel. Lanjut di analisis data. Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear ganda, yaitu analisis tingkat hubungan antara variabel dan lebih dari satu variabel independen. Posisinya bersama hasil ganda dari beberapa nelayan yaitu Y sama dengan A ditambah 1 dikali X1 ditambah B2 dikali X ditambah B3 dikali X3. Untuk Y, tangannya Y merupakan pendapatan nelayan, A konstanta, X1 merupakan modal, yang X2 tenaga kerja, dan X3 pengalaman kerja. Saya lupa di sana untuk kurang satu, tambahin iya Bu, E. yang Ya. Yang di ya, saya lupa Bu, ini perlu lihat untuk B1, B2, dan B3 ini merupakan koefisiensi regresi. Iya. Tambahin E ya, error. Iya. Selanjutnya itu pengujian dalam penelitian ini perlu dilakukan uji sebagai berikut. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, merupakan digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat. Ada uji normalitas, ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan. Yang ketiga, uji kolinaritas, merupakan kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. Yang keempat ada uji heterosidasitas, merupakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau penghematan kepangatan lain. Dan yang terakhir ada uji autokorelasi atau hubungan antara anggota serangkai observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah pada regresi ada relasi antara kesalahan pengganggu pada periode. Langsung ke ini ya Bu, untuk kuesioner. Boleh. Itu memang daftar pustaka cuma itu aja? Masa daftar pustaka masih banyak salah Bu. Semua jadi masuk? Ya Bu. Kenapa nggak dimasuk? Kendalanya apa? Kendalanya Bu, saya beberapa hari ini sakit Bu. Oh, saya Danis. Demam Bu. Bukan ini kan, yang lagi rame? Bukan Bu, saya lagi di pulau Bu. Iya, insya Allah aman. Tapi cepat sembuh ya nak, mudah-mudahan, didoain. Kemarin juga Niken sakit, sekarang Dani sakit. Jangan kompak kalau sakit, nggak usah kompak, nggak apa-apa, beda, nggak sendiri-sendiri aja, nggak usah nemenin temennya. Iya Bu. Cepat sembuh. Nanti diperbaiki daftar pustakanya supaya lengkap ya. Baik Bu. Oke, selanjutnya itu bagian lampiran. Di sini saya ada beberapa daftar pertanyaan wawancara kepada nelayan Kelurahan Plotorong yang terbagi menjadi 4.
indikator. Sebetulnya kenapa kamu pakai wawancara? Kayak mudah gitu, Bu. Kenapa nggak dia ngisi kuesioner? Karena di sini, Bu, tentang teknologi masih kurang juga, Bu. Takutnya orang nggak tahu juga ngisi kuesioner, Bu, lewat Google Form. Enggak, maksudnya kenapa nggak kamu, kalau kamu kasih sendiri langsung, dia nggak, apakah dia ngisi sendiri? Dia mungkin kesulitan juga untuk membaca dan sebagainya. Bisa jadi ya, nggak Kesulitan, bisa Bu, di baca. sini rata-rata apa pendidikannya masih SD tamatan di sini, Bu, untuk nelayan di sini. Takutnya nggak ada yang bisa baca, nggak tahu ngisi, Bu. Oke. Karena saya mau wawancara. Oke. Boleh, nggak apa-apa. Oke, yang pertama yuk. Bagian 1, identitas nelayan. Di sini terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada identitas nelayan, yang letakkan nama, tanggal lahir, umur, pendidikan terakhir, serta telepon. Yang kedua ada identitas anggota keluarga nelayan yang memiliki beberapa yang tanggungan. Yang ketiga itu, di sini nomor 2 yuk, scroll. Nah, ini beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada alasan mengapa jadi nelayan tangkap. Yang kedua, teman menjadi nelayan berapa tahun, lama melaut per trip itu berapa jam, jumlah trip per minggu berapa kali, ukuran mesin digunakan berapa, mau 50 PK atau 40 atau 15 PK. Ini yang ketiga, produksi perikanan ikan tangkap yang terdiri dari kolom jenis ikan, hasil tangkap per kilo, harga jual, jumlah. Dapat ini di mana? Instrumen Contoh, seperti ini. Contohnya punya siapa? Contoh. Yang sastra itu? Enggak, Bu. Dari kakak tingkat. Cuman kakak tingkat dia apa tuh? Penelitiannya tentang ini, pola distribusi margin. Yang keempat soalnya itu ada sangat ini ya, sangat detail gitu. Tadi berapa jumlah respondennya? 85, Bu. 85. Soalnya sangat detail gitu, dan 85 orang ini cukup banyak juga. Ini kerja ini. Ini kerja ya, mungkin buat kamu tidak, mungkin kamu terbantu karena kenal dengan semuanya, semua orang ya. Jadi Iya, Bu. maksudnya mereka nggak resistan gitu loh. Karena pertanyaan sebanyak ini kalau kita nggak kenal sama orangnya, nggak mau dia Kayak Roma lah ngisi. tahu jawab. Dan saya sebetulnya agak kurang paham kenapa kamu nanyain biaya sarana produksi gitu. Karena pertanyaan kan variabel kamu itu kan waktu melaut, kemudian modal, kemudian Waktu melaut, modal sama ini, Bu. pengalaman ya. Apakah ini tujuannya supaya kamu bisa tahu berapa modalnya? Iya, Bu. Ya bagi ya. Ya bagian bukan, Bu, ada setiap melaut itu ada butuh bahannya berapa trip, berapa liter per trip, untuk baloknya, serta bakal makanan. Jadi saya butuh kayak berapa modal per tripnya berapa tuh, Bu. Oke. Ya itu, cuman kalau terlalu detail juga nanti kamu sendiri yang sulit gitu. Tapi nggak masalah sekarang. Jadi maksudnya kamu sarana produksi ini untuk menghitung modal gitu ya? Iya, Bu. Ya. Kalau yang pengalaman kan tadi di atas ya, yang pendidik apa pengalaman? Lihatnya dari mana yang pengalaman? Atas ya. Pengalaman menjadi nelayan tangkap berapa tahun, Bu? Oh itu. Terus selama melaut itu masuk ya.
Nah, saya nggak ngerti kenapa ada ukuran mesin yang digunakan, jumlah trip per minggu, itu saya nggak ngerti itu. Itu untuk apa itu? Untuk mengetahui modal, Bu. Berapa modal keluarkan. Kan apa tuh masuk Oh, mesin-mesin berarti nanti pertanyaan paling bawah. Berapa tahun untuk mengetahui berapa tahun digunakan. Nah, ini nggak termasuk modal, Bu. pertanyaan saya nanti kamu ngitung modal caranya gimana? Apa saja gitu satuannya maksud? Oh, kali ini gitu kan. Yang tadi dia biaya sarana itu ya satuan kali jumlah total gitu ya. Jangan Oh iya, sampai kamu udah capek-capeknya, tapi itu nggak kamu gunakan untuk menghitung modal. Kebayang nggak maksud saya? berarti, Bu. Makanya kamu harus tahu dulu, kamu simulasikan kalau orang ngisi ini, akhirnya kamu dan bisa menyimpulkan bahwa modal kerjanya adalah sebesar ini gitu. Ya baik, Bayang Bu. maksud saya? Itu Kebayang, Bu. supaya kamu nggak cuman asal ini apa ngopi gitu terus kamu copy paste ternyata kamu nggak pakai data itu sama sekali padahal kamu udah capek-capek tuh nyari data itu tuh kan. Makanya saya bilang ini kerja ya, nah ini capek nih kamu. Tapi untungnya kamu udah kenal, jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita juga nggak ingin ya kamu terlalu lelah Iya, Bu. gitu ya. Nah ini karena waktunya sudah habis, kata Dewi, ya silahkan ditutup. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas dosen penguji dan serta revisi bermasukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada yang ditanyakan, jawab aja Danis. Iya, Bu. Banyak yang mau sebenarnya. Izin live ya. Terima kasih, Bu.